Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Mini Moto. Hari ini kita ada sesuatu yang beda. Jadi kita sekarang nggak pakai topi, ya. Bukan kita nggak pakai topi. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ada beberapa konsumen atau subscriber yang nanya ke saya tentang seher atau blok seher dan stang seher atau piston, seperti apa sih tanda-tandanya trouble katanya. Jadi kalau di mesin tarik ya, mesin tarik itu kalau sistem kerjanya itu seperti mesin rumput, yaitu cara kerjanya mesin 2 tak. Mesin 2 tak di sini berarti dalam menghasilkan tenaga itu terjadi 2 putaran, itu 2 tak. Itu ilmu itu saya dapat waktu dulu sekolah di STM halaman 7. Enggak, bukan halaman 7, itu yang masih nempel di otak saya waktu dulu di sekolah di STM. Jadi kalau perbedaan antara 4 tak dan 2 tak itu, perbedaannya kalau 2 tak itu dalam satu gerakan atau dalam satu terjadinya pembakaran itu dilakukan dengan 2 putaran. Jadi dalam satu itu dalam satu gerakan itu terjadi 2 putaran, 2 tak gitu ya. Nah, saya akan di sini ada bawa sampelnya. Di sini ada ini, salah. Oh ini ya. Nah ini adalah bentuk seher mesin tarik. Nah ini mesin tarik ini kebetulan kan ada 2 macam. Ada yang ukurannya 40 mm diameternya. Ada yang 44. Nah ini 44. Kebanyakan yang dipakai itu sekarang 44. Yang 40-nya yang model-model lama. Dan ini bloknya. Nah ini blok sehernya. Blok sehernya ini nggak punya cylinder head ya. Jadi ini nyatu langsung semua. Kalau ada yang terpisah headnya itu biasanya dipakai untuk buat kompetisi ya, seperti buat balapan mini GP, kompetisi mini GP itu biasanya pakai blok-blok yang terpisah. Dan ini saya lihatkan contoh untuk ring seher. Nah ring sehernya ini. Ini ring sehernya ada 2 nih. Ada 2 di ring sehernya. 1 dan 2. Nah seperti ini ya. Nah ini hati-hati kalau cara memasangkan ring seher itu harus pelan. Nanti saya bahas di video selanjutnya lah untuk pemasangan seher. Ya sekarang saya akan jelaskan tentang tadi pertanyaan yang gimana tandanya katanya kalau stang seher itu sudah jelek. Nah, saya akan jelaskan. Ini fungsi dari ring seher kalau sudah jelek. Nah, kita di sini masukkan ke blok ya, ke sini ke blok. Saya masukin dulu ke blok. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini bisa dilihat kalau misalkan ini dimasukkan. Nah, antara ujung dan ujung itu di sini kelihatan nggak ya? Nah, jadi nggak ada renggang. Kalau saya perhatikan gini, kalau dimasukkan ke boring, masukkan ke blok, ini seperti ini nih. Nah, seperti ini. Kalau misalkan pas dimasukkan ke boringnya ada celah seperti ini, nah itu berarti ringnya udah jelek, atau bisa bloknya udah jelek. Jadi intinya ring seher ini kegunaannya untuk menghasilkan kompresi. Untuk menghasilkan kompresi ke depan dipadatkan. Nah, menggunakan ring ini. Ini kan nanti nempel di sini. Nah, ini di sini kan nempel. Ini ring saya pasangkan dulu ya. Saya pasangkan dulu.
sehernya. Nah, ini saya pasangkan contoh satu aja dulu. Nah, ini kalau dimasukkan ke boring itu nanti akan seperti ini. Nah, antara kedua pertemuan ring ini harus jangan ada renggang, jangan ada jangan ada space. Kalau ada space berarti nanti kompresinya bocor dan tenaganya akan berkurang. Seperti itu. Nah, satu dari ring seher. Kalau ring sehernya ini sudah renggang pas dimasukkan ke boring berarti itu udah jelek. Nah, udah jelek. Terus yang kedua, kalau di sini di boringnya ini sudah tidak, di pinggirnya ini sudah tidak halus, atau di sini ada semacam kayak sodetan-sodetan bekas ring, diakibatkan olinya kurang bagus atau kurang pas atau kekurangan oli akibat dari macet. Nah, kalau ininya tergores boringnya, otomatis kompresi pun akan berkurang dan itu akan mengakibatkan tenaganya juga nanti berkurang. Jadi satu ini dari yang paling utama itu ring sehernya. Yang kedua boringnya harus bagus, harus rata. Nah, kalau misalkan dalam seher ini, kalau seher sih sebetulnya ini pasti longgar ya, pasti dimasukkan ke sini pasti nggak akan rapat sekali karena ada space lah sedikit. Nah, saya akan jelaskan nih, saya buka dulu ringnya. Nah, ini kalau dimasukkan ke sini, nah ini ya lancar, tidak terlalu, sebetulnya ini kalau misalkan terlalu longgar, efeknya bukan ke kompresi, tapi ke berisik dan goyang, lama-lama akan merusak dinding silindernya. Nah, jadi kalau misalkan sehernya ininya udah kelihatan baret-baret, itu masih bisa ditolong sih, diamplas sebetulnya. Yang penting kalau untuk tenaga itu ringnya. Asal jangan terlalu longgar. Kalau terlalu longgar nanti akan terjadi goyang dan akan melukai dinding ini. Itu ya. Terus selanjutnya, nah ini kruk as. Ini kruk as yang bawah, ini piston. Nah, cara mengetahui ini masih bagus atau belum, ini gampang. Ditekan ke sini, ke atas ke bawah, ini masih padat, berarti ini masih bagus. Tapi kalau kesininya ada goyang, ada speleng, ada longgar ke atas ke bawah, ini baru udah jelek. Kalau misalkan ke kiri ke kanan itu nggak masalah, itu space harus ada emang jarak. Nah, kalau ke atas ke bawah ini udah goyang, udah ada jarak, ketek gitu. Nah, itu satu akan berisik, kedua tenaga akan berkurang. Seperti itu. Nah, itu sementara yang tadi menanyakan tentang penyebab mesin tarik, bukan penyebab, gimana kerusakan apa aja yang ada di mesin tarik, di mesin 2 tak. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk mesin yang paling di luar ini ya, di luar kopling dan di luar kopling, ini bukan kopling, ini di mesin ya, sorry. Oke ya, itu tadi penjelasan dari saya tentang ciri-ciri kerusakan yang terjadi di mesin mini trail maupun mini GP, mau mini ATP, mau mini Scoopy 2 tak mesin tarik. Intinya tanda-tanda kerusakan di mesin tarik 2 tak. Oke? Cukup jelas. Jika ada yang kurang jelas, pengen dibikinkan konten, silakan komen di bawah ini. Ya, silakan komen. Dan jangan lupa juga buat yang nonton channel YouTube Yandi Mini Moto, simak terus video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan, dan juga silakan like dan share. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.